Kisah tragis dialami sopir truk di Samarinda, Kalimantan Timur. Korban tewas terkena ledakan tabung LPG 12 kg saat memotong tali pengikat muatan memakai korek api. Telah terjadi ledakan gas di Jalan RSKB 13. Insiden mengerikan terjadi di kawasan Jalan Insinyur Sutami, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang supir truk tewas seketika bersimbah darah usai terkena ledakan tabung LPG 12 kg yang juga barang muatan truknya. Menurut rekan korban, saat kejadian, ia dan korban baru saja selesai merapikan logistik dan tabung gas yang rencananya akan dikirim menuju Kaubun, Kutai Timur. Korban saat itu berniat memotong sisa tali pengikat di belakang truk dengan membakar menggunakan korek api. Saya di belakang. Di belakang. Di belakang sini. Oh, jarak berapa meter? Dekat begini. Dekat. Sempat kena percikan? Sempat Apa itu? kena kayak angin. Bibir. Gitu. Oh. Sempat Jadi terasa. ada api tadi, apinya ada nih. Enggak ingat saya. Pokoknya kayak angin langsung. Zoom. Bukan saya. Angin kencang gitu ya? Iya. Meledak bang ya. Langsung meledak. Jadi sebuah ledakan yang mengakibatkan adanya korban. Jadi saat ini teman-teman sedang melakukan olah TKP untuk menentukan bagaimana kejadian itu tersebut bisa terjadi. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk keperluan visum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Kejadian ini menjadi pengingat agar lebih berhati-hati menggunakan korek api di dekat barang-barang yang bisa memicu ledakan dan kebakaran, seperti tabung LPG. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 6 tahun menjadi korban tabrak lari di Makassar, Sulawesi Selatan. Tak mau bertanggung jawab, pengemudi mobil dalam pencarian polisi. Inilah rekaman CCTV detik-detik seorang bocah berusia 6 tahun ditabrak sebuah minibus saat hendak menyeberang jalan di Jalan Batara Bira, Kecamatan Beringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman terlihat korban yang saat itu berada di tepi jalan tiba-tiba berlari ke tengah jalan untuk menyeberang. Naas dari arah samping sebuah minibus melaju dan langsung menabrak tubuh korban. Akibat benturan keras, sang bocah terpental sejauh kurang lebih 10 meter hingga akhirnya tergeletak tak berdaya di tengah jalan. Ironisnya, bukan membantu korban, pengemudi minibus justru langsung meninggalkan lokasi kejadian. Korban pun akhirnya dievakuasi warga dan dilarikan ke RSUD Daya Makassar untuk mendapatkan perawatan medis. Polrestabes Makassar pun telah mendalami kasus ini dan telah memeriksa rekaman CCTV dan telah mengantongi ciri-ciri pelaku. Menyeberang, tiba-tiba kendaraan roda 4 menabrak, akhirnya anak terlempar. Dan untuk kendaraan itu langsung meninggalkan TKP. Untuk kondisi anak-anak sekarang di rumah sakit masih sementara perawatan. Itu lukanya kepala, memar, robek di punggung, terus tangan kanan lecet, dan ada beberapa bagian tubuh yang lecet karena adanya benturan dan tersirat. Polisi kini tengah memburu pelaku tabrak lari dan mengimbau pada pelaku untuk segera menyerahkan diri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Niat pergi ke masjid untuk sholat subuh, pria Parubaya di Medan, Sumatera Utara tertimpa pagar rumahnya. Musibah terjadi saat pagar terkena hantaman ban yang terlepas dari truk yang melintas di depan rumah korban. Dari rekaman CCTV, saat hendak pergi ke masjid untuk salat subuh, Abdurrahman, 59 tahun, tertimpa pagar rumahnya setelah ban truk terlepas dan menghantam pagar rumahnya di Jalan Komodor Laut Yosudarso, lingkungan 7, Kecamatan Medan, Labuan, Kota Medan. Diduga ban berasal dari truk bermuatan kayu rambung yang saat itu melintas dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan. Korban terkapar, mengalami sejumlah luka di bagian kepala. Sang sopir truk langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat. Alhamdulillah sekarang udah membaik Bapak itu, cuman koyak ada luka lah di kepala, di kaki. Jadi Bapak itu mau pergi sholat subuh gitu ya? Iya mau sholat subuh, Bapak itu mau sholat subuh. Tahu lah, pecahan batu terbang dia, kena hantam, untung aja ada pagar. Kalau misalnya nggak ada pagar, kena langsung, mungkin ya nggak tahu juga kondisi Bapak itu sampai sekarang gimana.
Kasus kecelakaan telah ditangani polisi dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, petugas evakuasi pelajar SMP di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang jatuh ke sumur tua. Selama 24 jam sementara di Semarang, remaja 17 tahun terjatuh ke sumur karena ketakutan saat akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Petugas gabungan mengevakuasi seorang bocah pelajar SMP dari dalam sebuah sumur di Kelurahan Puncak Kemuning, Kelurahan Lubuk Linggau Utara, Kota Lubuk Linggau. Dengan penerangan yang minim, seorang petugas terpaksa masuk ke dalam sumur sedalam 18 meter untuk menyelamatkan korban yang terjebak selama 24 jam. Kejadian bermula ketika korban bermain di pinggir jalan bersama temannya dikejar orang tak dikenal. Korban lari ke arah sumur hingga terperosok. Korban ditemukan setelah dicari oleh orang tua dan rekan-rekannya. Korban berhasil diselamatkan setelah melalui proses evakuasi dramatis selama 1 jam. Korban yang mengalami luka dan lemas lantaran tidak makan dan minum dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang remaja 17 tahun warga Kampung Kuripan, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah dari dalam sumur sedalam 16 meter di samping rumahnya. Korban terjatuh ke dalam sumur usai lari akibat takut akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah 7 jam berada di dalam sumur. Usai dievakuasi, pihak keluarga membawa korban ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dan Semarang, Jawa Tengah, Sudirman Wisnuwardana, iNews melaporkan. Reza Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat di pabrik karet PT Garuda Mas Perkasa di Medan, Sumatera Utara masih menyisakan kepulan asap hitam. Pabrik baru mulai mempekerjakan pekerja selama 1 minggu setelah 2 bulan tidak beroperasi karena banjir menerjang wilayah ini. Kepulan asap hitam masih keluar dan membumbung tinggi di bangunan pabrik karet pengolahan sendal di PT Garuda Mas Perkasa di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan proses pemadaman selama 9 jam. Terlihat puluhan karyawan yang didominasi pekerja wanita menunggu cemas di depan pabrik. Para pekerja mengaku sedih karena tempat bekerja mengais rezeki selama puluhan tahun terbakar. Para pekerja juga mengaku baru kembali dipekerjakan 1 minggu setelah 2 bulan dirumahkan karena banjir Sumatera yang melanda beberapa waktu lalu. Kami udah berapa bulan kami diliburkan, bahan kami kebanjiran, terus kebanjiran 2 bulan di rumah, udah siap selesai kebanjiran. Baru seminggu dah baru kerja 1 minggu dah. Hingga kini petugas pemadam terus berjibaku memadamkan api.